Evaluasi hasil usaha, produk kreatif, dan kewirausahaan. Simaklah video ini sebelum memulai pembelajaran. Tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi sebuah masa depan dengan pasti. Masa depan adalah sebuah misteri yang tentu memiliki rahasia tersendiri. Mari bersama belajar dari kegagalan perusahaan besar bernama Nokia. Perlu kita ketahui, siapa yang menang hari ini belum tentu menang di masa depan. Dan siapa yang senang hari ini belum tentu juga berbahagia di hari kemudian. Mungkin inilah yang terjadi pada sebuah perusahaan bernama Nokia. Sebagian kita tentu tidak asing, terutama generasi yang lahir di tahun 80-90-an. Kita pasti pernah mendengar betapa bangganya ketika kita memegang HP Symbian milik Nokia. Terlebih ketika konsol game PlayStation masih sulit dijangkau, HP N-Geek masih menjadi primadona untuk main game. Semua mas counter nyuruhnya beli Nokia pokoknya. Nokia didirikan pada tahun 1865 di Finlandia. Perjuangan panjangnya lebih dari 100 tahun dinyatakan selesai ketika pada tahun 2013 bertekuk lutut di tangan Microsoft. Nokia telah diakuisisi oleh Bill Gates dan kawan-kawan. Jika dilihat ke belakang, terdapat 3 fase transformasi bisnis Nokia selama kurang lebih 100 tahun. Pertama, perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan karet, kemudian berubah menjadi perusahaan kabel, dan kemudian berubah lagi menjadi perusahaan telepon seluler. Dan dari telepon seluler menuju ke era smartphone atau ponsel pintar. Nokia sukses pada 2 transformasi awal, terutama pada saat menjadi perusahaan telepon seluler. Perusahaan untung besar dengan nominal 391 triliun rupiah per tahun. Petaka datang bagi Nokia ketika transformasi yang ketiga, yaitu era ponsel pintar. Pada tahun 2007, Apple mengumumkan iPhone pertamanya, yang kemudian pada tahun 2008 disusul dengan rilisnya Android oleh Google. Padahal sebelum itu, bersama dengan BlackBerry, mereka adalah 2 merek ponsel paling superpower. Keadaan berubah drastis, pasar mulai tidak tertarik dengan Nokia. Bahkan menurut survei yang dilakukan Jia dan Yin dalam jurnalnya analisis penurunan Nokia dari perspektif pemasaran, bahwa saat itu pengguna Nokia akan beranjak mengganti ponsel mereka dengan Samsung, yaitu sebanyak 35%, Apple 16%, Huawei 14%, dan sisanya ponsel lain. Sedangkan pengguna yang memilih bertahan hanya pada angka 6%. Nokia makin kalap. Menurut Puji Astuti, studi tahun 2014, laba Nokia turun drastis dalam rentan waktu 2007 hingga ke 2011, sehingga menyebabkan rasio ROI dan ROA-nya berubah dari yang semula positif di tahun 2007 menjadi negatif di tahun 2011. Dalam sebuah jurnal lain karya Balodia dan Profesor Sagotia, setidaknya ada 7 hal yang menyebabkan kegagalan perusahaan Nokia. Yang pertama, Nokia tidak bergerak cepat. Ketika Apple sudah memperkenalkan layar sentuh di iPhone pada tahun 2007 dan juga ekspansi Samsung yang bertaruh dengan Android, Nokia nyaris tidak melakukan lompatan besar. Mereka bertahan dengan OS Symbian yang memang telah memberikan hasil besar dalam waktu yang lama untuk mereka. Alasan yang kedua, mereka terlalu puas diri. Sebagai pemimpin pasar lebih dari 1 dekade, Nokia merasa masih biasa saja dengan pesaing yang lain. Tidak merasa bahwa akan ada ancaman serius dari pesaingnya. Mereka tetap pede dengan posisi perusahaan sebagai raja ponsel waktu itu. Alasan yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Ketika Samsung mengeluarkan seri terbarunya hampir setiap tahun, Nokia masih mengandalkan ponsel seluler lamanya. Bahkan ponsel tersebut masih saja tidak dibekali kamera depan dan bahkan tidak memiliki fitur 3G. Padahal masyarakat global saat itu sudah berada di ambang fase 4G. Pun ketika sudah mengambil langkah bersama Lumia atau Microsoft, mereka tidak membuat produk yang benar-benar menarik dari bahasa segi desain. Alasan keempat, kegagalan Symbian dan kesalahan sebuah keputusan. Symbian tidak benar-benar diterima pasar karena Symbian adalah sistem yang tertutup, di mana tidak memberikan celah bagi para pengembang untuk masuk ke sistem yang ada di dalam Nokia. Hal ini yang menjadi pembeda terutama dengan Android. Lompatan besar dilakukan pada tahun 2011 dengan memilih Windows Phone. Pemilihan ini didasarkan pada keinginan Nokia untuk memaksa perbedaan dengan pesaingnya. Pemilihan ini justru bertolak belakang dengan keinginan kondisi perusahaan yang sedang turun, ditambah kenyataan bahwa Windows Phone merupakan OS baru. Produk mereka lagi-lagi tidak dilirik oleh pasar. Alasan yang kelima, Nokia termasuk lamban menyenangkan konsumen di kalangan ponsel pintar. Ponsel pintar, utamanya Samsung, bergerak sejalan dengan perkembangan Android. Mereka tahu betul bagaimana menangkap keinginan pasar dengan cara mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berguna dan cepat dalam rangka menyenangkan konsumen. Ini yang tidak dilakukan oleh Nokia. Nyaris mereka berfokus pada hardware saat itu.
Alasan keenam dan paling berpengaruh, Nokia kehilangan semua pangsa pasarnya. Ketika sudah dinyatakan KO di pangsa pasar kelas atas dengan nama-nama besar seperti Samsung, Apple, Sony, Nokia juga seakan lupa bahwa pangsa pasar untuk kalangan menengah ke bawah perlu diperhatikan dengan seksama. Tekanan di pangsa pasar ini datang dari merek-merek baru di zaman itu, sebut saja HTC, Huawei, dan ZTE. Nokia lupa menyadarinya dan kehilangan keduanya. Alasan yang ketujuh, Nokia gagal menonjolkan produknya di kelas flagship. Seperti yang kita ketahui, Samsung sangat berhasil dengan jajaran Galaxy seri S-nya. Kemudian Apple berhasil dengan jajaran iPhone-nya. Sedangkan Nokia, mereka gagal menonjolkan seri yang menjadi andalan mereka. Dari ketujuh alasan tadi, apa sih yang bisa kita ambil dari kegagalan Nokia ini? Yang pertama, jangan melawan perubahan. Banyak situasi yang mengharuskan adanya perubahan. Kita tidak bisa stagnan ketika perubahan itu diinginkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, tangkaplah setiap peluang, lakukan dan manfaatkan sebaik mungkin. Nokia berpeluang saat itu memilih Android, tetapi kesempatan itu dilewatkan dan berjudi dengan Windows Phone. Iklim yang kompetitif memaksa adanya inovasi-inovasi terbaru, tidak berfokus hanya pada pengembangan perangkat keras. Dan yang terakhir, jika Anda adalah penguasa pasar, Anda harus mempertahankan posisi, layaknya bermain sepak bola, menyerang dan bertahanlah secara seimbang. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya sangat mengapresiasi jika teman-teman klik tombol like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, demikian videonya. Selanjutnya, mengevaluasi hasil usaha. Prinsip dasar utama evaluasi adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Lalu apakah suatu usaha penting untuk dievaluasi dan apa manfaatnya? Silakan nanti buat kelompok 5 orang sebelum mengevaluasi hasil usaha, diskusikan pertanyaan tersebut dan buat dalam laporan. Lanjut, prosedur evaluasi usaha, diantaranya nomor 1, yaitu menentukan apa yang akan dievaluasi, 2, perencanaan kegiatan evaluasi, 3, pengumpulan data, 4, pengolahan dan analisis data, 5, pelaporan hasil evaluasi. Adapun menentukan apa yang akan dievaluasi, dalam bisnis, proses dan aspek-aspek evaluasi dapat dilakukan dengan mengacu pada program kerja perusahaan. Pada umumnya, biasanya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah yang key success factor atau yang menjadi faktor kunci kesuksesan yang telah ditentukan oleh lembaga atau organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Lalu selanjutnya, perencanaan kegiatan evaluasi, yaitu evaluasi dilakukan terlebih dahulu dengan menentukan desain evaluasinya. Desain evaluasi mencakup data yang dibutuhkan, tahapan-tahapan evaluasi, siapa saja pihak yang terlibat, serta apa saja yang akan dihasilkan. Lalu prosedur selanjutnya yaitu pengumpulan data. Apa ini maksud pengumpulan data? Yaitu pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Lalu prosedur selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data dimaksud yaitu data yang sudah terkumpul akan diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Setelah itu, hasil yang didapat dibandingkan dengan rencana untuk menghasilkan celah atau gap. Besaran gap akan disesuaikan dengan tolak ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya. Lalu selanjutnya adalah pelaporan hasil analisis data. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, maka hasil tersebut harus dilaporkan atau didokumentasikan secara tertulis dan diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan. Lalu yang terakhir adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen. Oleh karena itu, hasil evaluasi sebaiknya dijadikan dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan terbaik bagi lembaga atau organisasi.
Pengambilan keputusan dilakukan dalam rangka mengatasi masalah manajemen, baik di tingkat strategi maupun di tingkat implementasi strategi. Lalu, alat apa yang bisa digunakan untuk menganalisis data? Di antaranya itu dengan membuat rasio keuangan. Dalam hal ini, Sartono mengemukakan pengertian rasio keuangan adalah analisis terhadap kelemahan dan kekuatan bidang finansial yang dapat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa yang akan datang. Adapun tugas yang diberikan kepada saudara semua yaitu buatlah analisis rasio keuangan dari laporan keuangan berikut ini. Tulis dalam bentuk laporan pada LK 1.2. Nah, berikut adalah neraca dan laba rugi PT Rekayasa. Silakan dianalisis data, kumpulkan data yang diperlukan dalam membuat rasio keuangan. Adapun rasio yang dibuat sesuai dengan modul yang diberikan. Silahkan, ada 15 rasio di sana, di antaranya rasio profitabilitas, rentabilitas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Terima kasih, selamat bekerja.